Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai elastisitas permintaan atau bahasa Inggris dari permintaan adalah demand, ya. Lambang daripada elastisitas adalah E besar atau E kecil juga bisa. Kemudian karena dia merupakan elastisitas permintaan atau demand, maka kita kasih lambang ED seperti ini, ya. Apa sih itu definisi elastisitas permintaan? Bisa kalian lihat di sini, ada juga di buku kalian, ya. Perbandingan, namanya perbandingan itu berarti dibagi, ya. Perbandingan antara dua variabel, yaitu perubahan jumlah barang yang diminta atau kita singkat, ya, jumlah Q yang diminta, demand. Berarti perbandingan antara perubahan QD dengan perubahan harga. Harga itu adalah price. Jadi apa itu elastisitas demand atau elastisitas permintaan? Yaitu perbandingan jumlah barang yang diminta atau ED dengan harga barang atau kita kasih lambang price. Rumus daripada mencari elastisitas demand itu juga ada di buku ini, ya, yaitu delta Q per delta P kali P1 per Q1. Di bukumu itu bukan P1, dia cuma P aja. Tetapi yang tepat adalah P1 dan Q1. Karena nanti ada P2, ada Q2. Jangan dipilih yang posisi kedua, tapi pilih posisi yang pertama, ya, seperti ini. Nah, mencari delta seperti yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, ya, mencari delta itu sama seperti di matematika, yaitu posisi kedua dikurangi dengan posisi pertama. Berarti mencari delta Q2 dikurangi Q1. Mencari delta P, P2 dikurangi P1. Bisa dipahami, ya? Sekarang kamu bisa lihat, kita langsung contoh perhitungan elastisitas demand-nya. Ada di buku paket halaman 110. Coba mana? Dibaca, ya, yang kencang. Nanti ditulis di tahun ini. Yang halaman 110 paling bawah. 110 paling bawah. Contoh pada saat harga. Ya sudah, Ibu yang bacain, ya. Oke, nih, ya, coba diketahuinya biar semua fokus, ya. Diketahui pada saat harga itu P atau Q? P. Berapa P-nya? 1.600.000. Pada saat harga barangnya 1.600.000, kita baca lagi. Jumlah yang diminta, jumlah itu P atau Q? Q di sini, ya. Jumlah barang yang diminta berarti Q. Berapa? 40 unit. Kita tulis seperti ini, baca lagi. Kemudian harga naik menjadi 2 juta. Berarti 2 juta itu P atau Q? P. Kita baca lagi, jumlah yang diminta, jumlah P atau Q? I. Jumlah yang diminta turun menjadi 20 unit. Kita sudah baca soal yang ada di bukumu. Sehingga data dari soal tersebut adalah P-nya 1.600.000, Q-nya 40. Pada saat P-nya 2 juta, Q-nya 20. Berarti ini adalah posisi pertama, ini posisi kedua. Ini juga pertama, ini kedua. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ini data yang tersedia. Sekarang kita coba masukkan data yang sudah kita cantumkan di sini dengan rumus mencari elastisitas demand. Mencari elastisitas demand, rumusnya ada di sini, ya. Delta Q per delta P kali P1 per Q1. Sekarang sebelum kita mencari elastisitasnya, kita cari dulu delta Q-nya. Q2 dikurang Q1. Q2-nya berapa? 20. Dikurang 40. Sama dengan 20 min 20. Seperti ini. Sekarang kita cari delta P. Rumusnya gimana?
delta P. Rumusnya? Rumus delta P. P2 kurang P1. P2 nya berapa? 2 juta dikurang 1 juta 600 sama dengan 400. Jangan 400 saja. 400 apa? 400.000. Beda antara 400 dengan 400.000 ya. Jadi kalau perhitungan benar-benar disebutkan 400.000 yang 400.000. Nah, sudah dapat delta Q dan delta P-nya, baru kita masukkan ke rumus. Elastisitas permintaan atau ED sama dengan, rumusnya dulu kita tulis, delta Q per delta P kali P1 per Q1. Baru kita masukkan angkanya. Delta Q-nya berapa? Min 20 per delta P 400.000 dikali P1 1.600.000 dibagi P2 Q1 40. Berarti min 20 dikali 1.600.000 400.000 dikali 40. Sekarang kita hilang dulu nolnya ya. Ini ada 0, 5, 6. Jadi tinggal min 2 dikali 16 per 4 dikali 4. 2 kali 15 32 minus dibagi 4 kali 4 16 minus 32 dibagi 16 minus 2. Tapi ini kan merupakan elastisitas permintaan. Ibu tulis di sini ya. Di dalam perhitungan elastisitas demand, jika koefisien elastisitasnya hasilnya negatif, maka negatifnya hilangkan. Berarti di sini kan hasil koefisiennya, hasilnya adalah minus 2. Minusnya kita hilangkan menjadi 2. Kenapa Bu dia harus dihilangkan? Karena di dalam yang tadi Ibu bilang, hukum permintaan P-nya naik, Q-nya turun. Di dalam matematika ekonomi, kalau turun itu negatif. Jadi satu variabel pasti ada yang negatif untuk menyatakan hubungan. Maka elastisitas, khusus elastisitas permintaan ya, khusus elastisitas permintaan, kalau ada hasilnya negatif, negatifnya hilangkan. Maka hasilnya adalah 2. Sampai di sini paham? Paham ya? Sekarang kita buat kurvanya. Kurva hubungan ini. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Horizontal ada 2 variabel, variabel Q dan variabel P. Variabel Q itu variabel horizontal atau variabel yang mempengaruhi yang mempengaruhi. P ini variabel yang dipengaruhi, seperti itu. Maka kita bikin ke tabel tersebut. Q-nya 40, P-nya 1.600.000 kita bikin ya. Di sini kan ada 20. Ini kalau kamu pakai penggaris 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 seperti ini ya. Maka Q-nya adalah 40. P-nya adalah posisi pertama nih kita bikin. P-nya adalah 1.600.000. P-nya dulu kita bikin. Ini bilangan sejuta deh. 1 juta, 2 juta. Nah, karena 1.600.000 kita di sini.
Maka 40, ini yang 40, P-nya adalah 1.004. Dapat titik pertama, posisi pertama. Kombinasi antara variabel Q dan variabel P. Sekarang kita bikin variabel yang kedua atau posisi yang kedua. Q-nya 20, sini. P-nya adalah 2 juta, sini. Kita ketemukan. Ini posisi pertama, ini posisi kedua. Sudah dapat 2 titik, kita hubungkan. Ini adalah kurva demand. Kurva dari hasil contoh yang ada di buku ini. Seperti ini. Mencari elastisitas yang mudah, hanya tinggal kamu tentukan dulu pertama P1, P2, Q1, Q2. Setelah kamu tentukan, kamu masukkan ke dalam rumus. Ya, kamu masukkan ke dalam rumus sehingga dapat nilai koefisiennya. Setelah itu baru cara membuat kurvanya adalah seperti ini. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Tidak?